Sering banyak nih pertanyaan, produk susu gimana dok? Penting nggak sih buat anak gitu? Nah, sebenarnya produk susu itu kan tinggi kalsium ya. Dan kalsium itu adalah sesuatu zat yang paling gampang diserap oleh tubuh. Halo, salam kenal ya semua. Saya Dr. Deva Putriana. Saat ini saya sibuk sebagai ibu rumah tangga dari 2 orang anak ya. Yang pertama umur 7 tahun, yang kedua umur 15 bulan. Lalu saya juga sebagai dokter di rumah sakit dan kebetulan saya juga punya klinik sendiri bersama suami. Stunting itu apa sih? Stunting itu adalah tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusia lainnya. Kalau kita mau bicara tentang stunting itu luas sekali ya gitu. Untuk menentukan anak ibu stunting atau tidak itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Saran saya, ibu bisa memeriksakan anak ibu ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Dan sebenarnya stunting itu kita bisa cegah loh gitu. Gimana ya caranya dok ya? Kalian pasti sering denger kan? Kita sering dengar kata-kata 1000 hari pertama kehidupan. Golden age, golden period. Nah, jadi stunting itu bisa dicegah dari awal kehamilan, yaitu dalam masa 9 bulan. Pentingnya menjaga nutrisi ibu ya. Terus ibunya wajib mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Lalu vitaminnya jangan lupa ya sesuai anjuran, dan antenatal care-nya juga nih rutin sesuai anjuran untuk kontrol ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya ketika lahir pemberian ASI eksklusif 6 bulan itu jangan lupa, itu juga salah satu bisa mencegah stunting. Selanjutnya adalah pemberian MPASI, yaitu 18 bulan, selama 18 bulan. Nah, MPASI seperti apa yang baik dan benar? Yaitu MPASI yang adekuat, di mana makro dan mikronutriennya itu lengkap dan seimbang. Nah, jangan lupa juga sering banyak nih pertanyaan, produk susu gimana dok? Penting nggak sih buat anak gitu? Nah, sebenarnya produk susu itu kan tinggi kalsium ya. Dan kalsium itu adalah sesuatu zat yang paling gampang diserap oleh tubuh yang berfungsi untuk tulang, untuk tinggi badan seorang anak. Dan jangan lupa, bukan cuma anak yang butuh produk susu, tapi kita yang dewasa juga masih tetap butuh produk susu. Sebelum kita lanjut ke yang lain, kita bahas dasar MPASI dulu ya. Nah, MPASI yang benar itu adalah menu lengkap sesuai anjuran IDAI, di mana sayur dan buah itu hanya diperkenalkan, tidak wajib. Kenapa sih dok sayur dan buah itu hanya diperkenalkan, tidak wajib? Karena sayur dan buah itu tinggi serat. Balik lagi, anak-anak berbeda dengan dewasa. Iya, kalau kita dewasa itu butuh serat untuk menjaga idealnya berat badan kita. Tapi beda dengan anak-anak yang masih harus tumbuh, harus naik berat badannya sesuai usia tiap bulan. Nah, makanya sayur dan buah itu boleh diberikan, tapi sedikit dan harus pilih salah satu. Kalau sudah buah ya sudah buah saja. Kalau sudah sayur ya udah sayur aja. Balik lagi, kita sekarang bahas protein. Protein itu sangat amat penting untuk pertumbuhan, untuk otak, dan bahkan protein itu bisa mencegah stunting. Makanya suka nggak suka, mau nggak mau, gimana caranya anak tetap harus mengkonsumsi protein. Nah, di sini yang mau kita bahas. Terus gimana dok, saya harus apa? Jadi ibu-ibu nih harus lebih kreatif lagi nih. Harus lebih masaknya lebih giat lagi, lebih cari-cari resep MPASI lagi nih. Salah satunya bisa dari resep kreasi Greenfield. Nah, kalian bisa campurin, biasanya anak-anak ini nih suka banget nih sama produk susu kayak misalnya UHT, keju, yogurt. Nah, kalian bisa kreasiin dari produk susu tersebut. Misalnya kalian bikin mac and cheese nih, kalian bisa tambahin UHT, tambahin keju, kalian masukin deh tuh proteinnya. Biasanya kan anak-anak suka nih sama pasta-pasta gini nih, mie pasta gitu. Terus atau kalian bisa bikin
nugget homemade, dalamnya kalian kasih keju juga bisa, kalian kasih susu juga bisa. Sebenarnya hanya orang tuanya ya yang tahu anaknya nih suka apa gitu. Nah, orang tuanya lah yang di rumah yang lebih inisiatif lagi, lebih bervariatif lagi gitu. Kalau anak misalnya sukanya UHT, ya udah makanannya campurin aja UHT sedikit. Atau misalnya anaknya sukanya yogurt nih, ya udah kita bikin aja misalnya proteinnya ayam atau daging, kita tambahin deh saus yogurtnya gitu kan. Jadi pokoknya semangat ya buat ibu-ibu di rumah. Terus gali lagi anaknya sukanya apa, terus cari lagi kreasi masakannya. Kita tahu ya, seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya usia, semakin anak besar, itu yang utama sebenarnya adalah tetap makanan utamanya. Susu itu hanya pendamping saja, penambah saja. Dan untuk usia 4 tahun biasanya untuk susu itu sekitar 250 ml ya, atau maksimal 500 ml atau 2 cangkir kecil ya. Nah, sebenarnya nggak selalu susu sih gitu, bisa juga produk susu yang lain gitu, seperti yogurt, seperti cheese, keju gitu. Dan kalau kita ngomongin anak susah makan, sebenarnya hanya orang tua nih yang tahu, dan orang tuanya jangan diem aja, tapi orang tuanya gali ini di rumah. Ini anak kenapa sih sebenarnya nggak mau makan gitu. Kalau kita ngomongin kenapa anak nggak mau makan kan luas banget ya. Mungkin dia bosen dengan makanannya, ibunya lebih kreasiin lagi masakannya, bisa produk susunya ditambahin nih kayak tadi, dijadiin pasta gitu, dijadiin makanan gitu kayak UHT, yogurt ditambahin dalam makanan utamanya, itu akan lebih baik gitu dibanding hanya mengkonsumsi produk susu itu aja, sejenis aja. Lebih bagus lagi kalau produk susu tersebut dikreasiin ke dalam masakan gitu. Jadi kalau anak susah makan, ibunya harus gali kenapa anak bisa susah makan. Kalau misalnya udah di luar kendali, ibu bapak di rumah, orang tua di rumah, pengasuh di rumah udah mencari tahu kenapa anak nggak mau makan, sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi jangan berlama-lama membiarkan anak tidak mau makan ya, karena itu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya juga gitu. Jadi pada dasarnya anak berkebutuhan khusus ini punya dunia yang berbeda ya dengan anak normal lainnya, dan tentunya kita harus punya tips and trik tertentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si anak berkebutuhan khusus ini. Dimana biasanya anak berkebutuhan khusus ini lebih sensitif nih dan tingkat alerginya itu lebih tinggi dibanding anak normal lainnya, dan sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah ya dibanding anak lainnya gitu. Tapi berarti di sini adalah peran orang tua nih yang paling depan gitu. Jadi orang tuanya harus tahu dulu si anak ini punya alergi apa gitu, sensitif terhadap apa gitu. Dan selama si anak tidak punya alergi, mau mengkonsumsi produk susu, produk turunan susu, olahan susu ya seperti keju, UHT, yogurt, ya nggak masalah, silahkan dikonsumsi. Beda cerita dengan anak-anak yang memang punya alergi atau sensitif terhadap si produk turunan susu tersebut, itu yang harus dihindari. Saran dari saya, ibu-ibu lebih selektif aja sih memilih produk yang seperti apa, dan Greenfield ini bisa jadi salah satu pilihan kalau ibu-ibu mau coba susu di rumah untuk anaknya. Selama tidak ada alergi ya aman-aman aja, silahkan dicoba. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk 4 orang yang sudah bertanya tadi, terima kasih ya. Ternyata kalian beruntung untuk mendapatkan hadiah dari Greenfield. Yeay! Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Dah.